Oke, selamat datang kembali dengan MDS Solder. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial jadi pemasangan kabel spikon supaya lebih irit spikon ya. Jadi untuk spikonnya ini kita bisa beli tidak terlalu banyak. Jadi ada caranya tersendiri, dulur. Ya, untuk dua channel power hanya membutuhkan 3 buah spikon saja sudah bisa ya. Nah, caranya bisa disimak. Bagi yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder, dulur. Matur nuwun. Nah, ini sudah saya pasangkan ya. Ini untuk kabelnya isi 4, jadi satu kali berapa ini? Oh, enggak satu kali. 4 kali 2,5. Nah, untuk dalamannya ada 4 kabel seperti ini. Ini ada merah, hitam, putih, dan juga kuning. Nah, ini untuk merah dan hitamnya untuk satu spikon. Ini menuju ke speakernya nanti ya, ke box speakernya. Dan untuk yang warna kuning dan putih ini juga untuk satu spikon. Ini menuju ke speakernya nanti. Dan untuk ujungnya ini kita balik. Nah, ini untuk ujungnya seperti ini. Ini nanti hanya menggunakan satu spikon saja, dulur. Jadi tidak usah menggunakan dua spikon seperti yang ujung sini, tapi hanya menggunakan satu spikon. Dan ini nanti dipasangkan di powernya ya. Ini yang menuju ke powernya. Jadi untuk spikonnya hanya satu saja, menggunakan satu, tapi untuk outputnya yang dikeluarkan satu spikon ini menjadi dua spikon seperti ini. Seperti apa caranya? Langsung saja disimak videonya. Langkah yang pertama kita buka dulu untuk spikon yang akan kita pergunakan pada powernya ya. Kita buka. Pasti di semua spikon ada 4 pin ya, dulur. Jadi untuk pemasangan kabelnya nanti ada 4 seperti ini. Nah, ini nanti kita pergunakan ya. Karena untuk pemasangan spikon yang pada umumnya, jadi umumnya itu yang dipasang adalah pin 1 plus dan 1 min ya, rata-rata seperti itu. Jadi teknik ini hanya bisa dipergunakan di power rakitan ya. Kalau dipergunakan di power build up itu tidak bisa karena beda jalur ini, dulur. Jadi ini hanya dipergunakan di power rakitan saja karena custom ya, dulur. Istilahnya itu custom. Jadi untuk spikon itu seperti ini. Nah, di sini semoga terlihat ya, dulur. Ini agak kecil, untuk tulisannya agak kecil ini. Bentar, ini akan saya buat supaya lebih jelas untuk angkanya ya, atau tulisannya. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah sini ada satu min dan sebelah sini adalah satu plus ya. Nah, ini nanti adalah jalur untuk satu channel ya. Jadi di sini minnya, di sini untuk plusnya. Dan di sini di baliknya sini ada 2 min. Bentar. Di sini ada 2 min ini. Dan di sini ada 2 plus. Nah, ini nanti akan jadi satu channel ya, dulur. Jadi lebih efisien. Nah, ini akan saya pasangkan dulu untuk kabelnya supaya tidak kepanjangan untuk videonya. Oke, saya pasangkan dulu, dulur. Dan untuk pemasangan spikon jangan lupakan ini ya. Nanti jika ini kelupaan pasti akan membongkar ulang lagi. Karena kita hanya fokus di sini saja dan ini terlupa. Jangan sampai lupa, ini kita masukkan terlebih dahulu ya. Supaya nanti nggak kelupaan. Karena sering sekali lupa ini, dulur. Untuk penutupnya ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah selesai saya pasangkan ya di sini. Jadi seperti ini untuk pemasangannya. Ini untuk kabel merah dan hitam ini dapat pin yang kodenya nomor 1 ya, dulur. Jadi 1 min untuk hitam dan 1 plus untuk warna merah. Dan kita balik lagi.
ini untuk kode yang nomor 2. Jadi untuk kabel warna putih ini dapat yang 2 main, dan untuk kabel yang kuning dapat 2 plus. Jadi seperti ini sudah jadi ya dulur untuk instalasinya. Jadi untuk kode yang 2 ini, kode yang nomor 2 ini dapat spikon yang ini, dan untuk kode yang satu yang ini dapat spikon yang ini. Nah, jadi untuk spikonnya satu, tapi untuk outputnya menjadi 2 spikon seperti ini dulur. Jadi lebih simple. Dan nanti yang di soketnya sini ini juga perlu dimodifikasi. Simak terus dulurku. Nah, jadinya seperti ini, sangatlah praktis. Satu spikon mengeluarkan 4 buah kabel dan dibagi menjadi 2 spikon di ujungnya seperti ini dulur. Dan yang selanjutnya kita bahas yang di soketnya. Jadi ini kita ibaratkan ini soket spikon pada power amplifiernya. Jadi begini. Nah, jadi untuk pemasangan soket spikon pada umumnya itu yang digunakan hanya 1 plus dan 1 min ini. Hanya ini saja yang digunakan. Tetapi jika kita menggunakan cara ini, jadi satu spikon mengeluarkan 4 buah kabel atau 2 channel ya dulur. Jadi 2 channel audio. Ini kita gunakan semua dulur. Jadi pinnya ini kita gunakan. Jadi untuk pin negatif ini bisa di jumper ya. Jadi satu negatif, mana negatif? Oh ini. Satu negatif dan 2 negatif sini ini kita jumper karena ini untuk groundingnya ya dulur. Dan untuk 1 plus ini bentar, dan untuk yang 1 plus ini untuk output channel 1, dan yang 2 plus ini untuk output channel 2. Jadi untuk outputnya ada di 1 plus ini dan 2 plus ini, dan untuk groundingnya ini bisa di jumper langsung. Nah seperti ini. Jadi satu buah power hanya menggunakan 1 soket spikon, tetapi keluarannya sudah menjadi 2 channel hanya dengan menggunakan 1 spikon ini saja. Karena untuk soketnya sudah kita modifikasi seperti ini, dan seperti ini ya cara kerjanya. Ini bentar. Nah ini kita ibaratkan power amplifiernya ya dulur. Jadi ini power amplifier, dan ini adalah jack spikon yang sudah kita modifikasi. Satu spikon ini sudah bisa mengeluarkan 2 channel output ya dulur. Jadi channel 1 dan channel 2 sudah kita modif tadi, dan hanya kita menancapkan 1 spikon saja seperti ini, dan keluarannya menjadi 2 soket spikon seperti ini ya. Jadi jika dulur-dulur memperhatikan teori ini dengan benar, pasti tidak gagal ya untuk percobaannya atau penerapannya. Dan 2 spikon ini langsung ke speaker masing-masing ya dulur. Jadi lebih efisien dan menghemat jumlah spikon yang awalnya harus butuh 4 spikon, jadi butuh 3 spikon saja jika menggunakan cara ini. Dan soket spikonnya pun juga simple ya, hanya menggunakan 1 soket spikon, tapi sudah mengeluarkan 2 channel output dari powernya. Jadi lebih simple dan lebih irit biaya yang tentunya ya dulur. Oke dulur, mungkin itu ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa ilmu ini menarik dan bermanfaat, bisa share videonya. Terima kasih. Ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih dulurku. Dilanjut.